Itu hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk hadis yang ke-10 ya. Al-Hadithul Ashir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna allaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin faqal ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu thayyib, dan Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin dengan seperti apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah, makanlah dari yang thayyib dan beramal solehlah. Waqal, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki kalian yang kami berikan kepada kalian yang thayyib. Tsumma dzakara rajul, kemudian ya Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki, yutilus safar ash'atha aghbar, yang panjang perjalanannya, rambutnya kusut berdebu, yamuddu yadaihi ila sama, ia menengadahkan dua tangannya ke langit seraya berkata ya Rabb, ya Rabb. Wa mat'amuhu haram, tapi ternyata makanannya haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan diberikan gizi dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana akan diijabah doanya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kita bahas dulu hadis ini, akhal Islam. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu thayyib. Apa sih thayyib itu, Pak? Kalau kita kan suka dengar ada Bang Thayyib. Ya. Apa itu thayyib? Kata para ulama, thayyib itu artinya tahir munazzah anin naqais. Artinya yang suci dan disucikan dari kekurangan. Iya. Jadi thayyib itu artinya yang tidak ada padanya kekurangan di dalam sifatnya, di dalam namanya, di dalam perbuatannya, dalam penciptaannya, dalam pensyariatannya. Maka semua nama Allah thayyib, semua sifat Allah thayyib, semua perbuatan Allah thayyib. Allah menciptakan iblis thayyib. Maka thayyib, iya. Karena Allah menciptakan iblis karena adanya hikmah. Ya, apa hikmahnya? Untuk Allah mengetahui siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Allah menciptakan maksiat, Allah thayyib dalam perbuatannya. Ya. Maka Allah thayyib dalam perbuatannya, Allah thayyib dalam penciptaannya. Ciptaan Allah semua thayyib, tidak ada yang sia-sia. Sebagaimana Allah mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini semua tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini.
Syariat Allah thayyib, semuanya thayyib. Makanya Allah di antara nama Allah adalah thayyib. Ya. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dan tidak menerima kecuali yang thayyib. Kata Syekh Utsaimin, ay la yaqbalu illa thayyib minal aqwal wal a'mal wa ghairiha. Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Maksudnya, ya, kecuali yang thayyib dalam ucapan kita. Maka yang naik kepada Allah hanyalah kalimah thayyib saja. Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang thayyib. Berarti kebalikan thayyib apa, Pak? Kebalikan thayyib itu khabith. Ya. Khabith itu tidak baik alias buruk. Maka ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan yang tidak thayyib, apalagi itu ucapan yang buruk, itu tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak naik kepada Allah. Yang naik kepada Allah hanyalah kalimat-kalimat yang thayyib saja, ucapan-ucapan yang baik. Demikian pula perbuatan tidak ada yang diterima oleh Allah kecuali yang thayyib. Iya. Perbuatan yang thayyib itu seperti apa ya, akhi? Ya, tentunya perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya, salat, zakat, puasa, haji, akhlakul karimah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada berbuat baik kepada tetangga. Semua ucapan-ucapan. Demikian pula Allah tidak menerima dari makanan kecuali yang thayyib. Maka makanan yang tidak thayyib yang seperti apa, Pak? Makanan yang tidak thayyib yang pertama yang haram. Ya, kayak makan riba. Yang kedua, makanan-makanan yang memang itu berbahaya. Ya. Maka segala sesuatu yang berbahaya itu tidak thayyib. Demikian pula makanan-makanan yang tidak ada manfaatnya untuk tubuh kita. Ya, kalau misalnya kita makan sesuatu, kita tahu ini makanan nggak ada manfaatnya buat kita, berarti nggak thayyib, Pak. Ya udah, nggak usah. Maka dari itu dalam hal makanan pun juga kita harus betul-betul makan yang thayyib, gitu kan. Pakaian, Allah tidak terima kecuali yang thayyib. Pakaian yang thayyib yang seperti apa? Ya tentu yang sesuai syariah. Jangan sampai pakaian kita itu enggak thayyib. Enggak thayyib dari sisi usahanya, ternyata pakaian itu dari hasil yang haram. Enggak thayyib dari sisi apa? Bentuk pakaiannya enggak sesuai dengan syariat. Iya, ternyata pakaian syiarnya orang Yahudi misalnya. Atau pakaian itu syiarnya orang Nasrani misalnya. Atau pakaian itu syiarnya orang non-muslim. Maka pada waktu itu enggak thayyib, bahkan enggak boleh. Nabi bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Maka pada waktu itu Allah tidak menerima ya pakaian yang enggak thayyib itu, Pak. Ya pakaiannya pakai gamis, Pak, tapi sayang menyeret sampai ke tanah. Ya, gamisnya sih bagus, cuman menyeretnya itu yang enggak thayyib gitu kan. Karena Rasulullah mengatakan ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa-apa yang melebihi mata kaki dari kain, maka tempatnya di mana? Di neraka. Ya. Ikhwatul iman, a'azakumullah wa iyyakum. Demikian pula segala sesuatu dalam hidup kita ini tidak diterima oleh Allah kecuali yang thayyib semuanya ya akhwal Islam. Ilmu tidak akan diterima kecuali yang thayyib. Ilmu-ilmu yang enggak thayyib, yang enggak sesuai dengan syariat Islam enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis kalau dijabarkan masuk padanya segala sesuatu, baik itu ucapan, perbuatan dan atau masalah-masalah yang lainnya. Karena Rasulullah SAW di sini memutlakkannya secara umum. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Ya. Kata Syekh Utsaimin, wa kullu radiin fahuwa mardudun indallah.
Fala yaqbalullahu illa thayyib, maka setiap sesuatu yang buruk, yang rusak, yang tidak baik itu tertolak di sisi Allah. Maka Allah tidak menerima kecuali yang thayyib saja. Amin dzalika shadaqah bil mal al khabith la yaqbaluha Allah. Contohnya kata beliau, sedekah dengan harta yang khabith, yang tidak baik. Ya. Kalau antum sedekah, tapi sedekahnya pakai bunga bank, pahala nggak Pak? Nggak ada pahalanya. Ya, karena Allah tidak menerima itu. Kadang Masya Allah saya melihat Pak, ada seorang Masya Allah kerja di bank, rajin banget sedekahnya Pak. Bapak sedekah dari mana? Ya dari gaji. Ya kasihan. Ya mudah-mudahan Allah ngasih pahala atas niatnya gitu loh. Tapi gajinya yang haram itu loh Pak, ketika itu diinfakkan tetap tidak ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harta itu enggak thayyib. Ya. Makanya ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Thayyib ini penting sekali untuk kita perhatikan. Amalan saleh harus thayyib. Salat harus thayyib loh Pak. Salat yang thayyib kayak gimana coba? Yang ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salat yang thayyib. Zakat harus thayyib. Ya. Jangan bikin zakat-zakat sendiri yang tidak disyariatkan kayak zakat profesi ataupun yang lainnya, atau bikin nisab sendiri dan yang lainnya. Ya. La yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin atau kaum mukminin seperti apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Artinya Pak, semua yang diperintahkan kepada kaum mukminin itu pun juga berlaku untuk rasul. Kaum mukminin diperintahkan salat, para rasul pun juga sama. Kaum mukminin diperintahkan untuk memakan yang halal, rasul pun sama. Kaum mukminin diperintahkan untuk haji, puasa, zakat, demikian pula mengamalkan amalan-amalan kebaikan, rasul pun sama. Kaum mukminin dilarang dari perbuatan maksiat, rasul pun sama. Makanya para rasul itu tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Ya, kalau ada dalilnya ya jelas. Seperti misalnya Nabi SAW diizinkan menikah lebih dari 4. Adapun kita umatnya nggak boleh, ya, lebih dari 4. Maka ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Nah ini ya membantah pemikiran tasawuf Pak. Karena orang-orang tasawuf itu kan ada keyakinan katanya kalau sudah sampai kepada derajat apa itu? Wali, itu sudah nggak wajib syariat. Jadi mereka membagi tingkatan Islam itu jadi 2. Tingkatan apa? Syariat, kemudian tingkatan hakikat. Apa itu tingkatan syariat? Yaitu tingkatan yang masih diwajibkan padanya melaksanakan syariat. Jadi masih wajib sholat, masih wajib zakat, puasa. Tapi nanti kalau sudah sampai ke derajat hakikat, katanya tidak perlu lagi terikat oleh syariat. Jadi syariat gak penting buat mereka. Kenapa? Oh, makomnya beda. Pas azan, orang-orang pergi ke masjid, dia pulang. Ditanya, kok kamu pulang sih? Apa jawabnya? Saya makomnya beda sama kamu. Kamu syariat, saya hakikat. Saya sholatnya di Mekah. Iya Pak, benar itu. Iya. Yang saya sebutkan tuh betul. Ini bukan omong kosong. Memang begitu mereka. Iya. Coba Pak, pemikiran seperti ini menurut antum menistakan agama enggak? Oh jelas banget menistakan agama. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Dan itu ada di negeri kita banyak sekali yang punya keyakinan seperti ini. Katanya orang kalau sudah sampai derajat wali, wah itu udah pertama syariat bagi dia tidak wajib.
Sampai-sampai Pak di Jawa Timur saya pernah ngobrol sama orang. Dia menyebutkan seorang wali yang ada di sana itu. Dia bilang apa? Itu wali itu, ya kalau minum arak itu sampai ke kerongkongan jadi air. Astagfirullahaladzim. Yang benar sih mas. Terus wali itu mabok gak? Mabok juga sih. La ilaha illallah. Ini terkadang keyakinan seperti ini musibah ya akhi, azakumullah wa yakum. Sementara para rasul aja masih wajib. Makanya orang tasawuf ketika dikatakan subhanallah, para rasul aja wajib. Oh beda kata mereka. Kata orang tasawuf apa Pak? Rasul, nabi itu derajatnya di bawah wali. Jadi yang paling tinggi siapa dong? Wali. Di bawahnya siapa? Baru nabi. Paling rendah rasul. Bapak nggak percaya silakan rujuk buku-buku tasawuf Pak. Sampai-sampai di antara pentolan mereka ada yang berkata begini, maqamun nubuwati fil barzakhi fuwaiqar rasul wa dunal wali. Nabi di alam barzakh itu di atas rasul, di bawah wali. Tuh lihat. Itu perkataan pentolan salah seorang mereka, namanya Abul Bistam kalau nggak salah. Mereka mengatakan apa katanya? Nabi di alam barzakh itu di atas rasul, di bawah wali. Berarti yang paling tinggi siapa? Wali. Di bawahnya nabi. Paling rendah siapa? Rasul. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan yang paling tinggi rasul. Di bawahnya nabi. Di bawahnya lagi baru wali. Tapi oleh mereka dibalik, Pak. Iya. Ini jelas akhi penyesatan. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika mengomentari keyakinan seperti ini, beliau mengatakan hadhihi zandaqah. Ini keyakinan zindik. Iya, sangat menyesatkan. Makanya Pak ya, tasawuf itu oleh para penjajah sangat dilariskan, Pak. Kenapa? Karena mereka tahu tasawuf itu bisa merusak syariat. Ya, kalau ingin merusak syariat gampang, sebarkan tasawuf. Ya, karena dengan adanya tasawuf tersebar itulah akan hilang itu syariat. Ya, kalau udah sampai derajat wali udah enggak wajib melaksanakan syariat lagi. La haula wala quwata illa billah. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bil mursalin, kata Rasulullah. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin dengan apa-apa yang Allah perintahkan dengannya para rasul. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Allah berfirman, hai rasul, makanlah dari yang thayyib dan beramal solehlah. Iya. Syekh Utsaimin mengatakan di sini, fa amara rasul an ya'kulu minat thayyibat wa hiya allati ahallaha Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul untuk makan yang halal. Ya, sebagaimana kaum mukminin diperintahkan untuk makan yang halal. Lalu Allah berfirman, wa'malu salihan, dan beramal solehlah kamu. Hai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Para rasul aja diperintahkan untuk beramal soleh, Pak. Ya. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang thayyib-thayyib yang kami berikan kepada kalian rezeki, yaitu rezeki yang thayyib itu. Tsumma dzakara ar-rajul. Kemudian kata Rasulullah, Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki, Pak, yang perjalanannya jauh, rambutnya kusut berdebu. Demikian dia mengangkat kedua tangannya ke langit, ya Rabb, ya Rabb. Tapi kata Rasulullah, ada penghalangnya. Apa itu? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram,
diberikan gizi di hari yang haram, kata Rasulullah, bagaimana akan diijabah? Ini menunjukkan ya, bahwa makanan yang haram itu salah satu sebab makannya itu doanya tidak diijabah. Saya jadi ingat Pak, waktu saya mensyarah hadis ini di suatu tempat di Jakarta sana, kemudian ada orang berdiri dan berkata, Ustadz, saya mau tanya, saya pegawai bank. Ustadz bilang tadi makanan yang haram itu menyebabkan doa tidak diijabah. Dan Ustadz bilang kerja di bank tuh nggak boleh haram. Tapi saya alhamdulillah kalau berdoa sering dikabulkan sama Allah, Ustadz. Benar Pak? Ya, Masya Allah. Jadi gimana Ustadz? Apakah hadisnya yang lemah apa gimana itu Ustadz? Saya bilang Pak, kalau ada orang makan yang haram, usahanya haram, kemudian berdoa lalu dikasih sama Allah, itu khawatirnya itu istidraj Pak, kata saya gitu. Maksudnya apa Ustadz? Istidraj itu diulur biar tambah banyak dosanya. Bengong nih Pak, di situ diem aja. Iya. Saya akan bawakan hadisnya kepada Bapak. Rasulullah sabda, "Idza ra'aitallah a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'siyati fa inna ma huwa istidraj." Apabila Allah memberi kepada seorang hamba apa yang ia mau dari kehidupan dunia, sementara ia terus-menerus berbuat dosa, maka itu sedang diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu. Ya. Kalau ada orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, semua yang dia inginkan diberi sama Allah Subhanahu wa taala, tapi ia terus-menerus berbuat maksiat, itu hakikatnya bukan rahmat. Itu hakikatnya bukan kasih sayang Allah, tapi itu hakikatnya apa? Itu diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah apa? Idza aradallahu bi'abdin khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan percepat siksanya di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdin syarran amsaka bidzambih. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, Allah biarkan ia dengan dosanya. Dibiarin. Ya. Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Sampai Allah balas semuanya di hari kiamat. Kan ngeri Pak. Kita berbuat dosa kok dibiarin aja sama Allah. Kita tambah berbuat dosa malah ditambah kasih kenikmatan sama Allah. Aduh, ngeri. Nah ini Bapak sekalian ya. Baik, dari hadis ini kita ambil beberapa faidah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil hadis, dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faidah. Yang pertama, anna min asma'illahi ta'ala Thayyib. Bahwa di antara nama-nama Allah adalah Thayyib. Ya, di antara nama-nama Allah itu Thayyib. Ustadz, boleh enggak menamai kita ya namanya Thayyib? Bang Thayyib, gimana Bang Thayyib? Gitu kan. Boleh enggak menamai manusia atau orang dengan Thayyib? Wallahu a'lam, baiknya tidak Pak. Kenapa? Karena Thayyib itu artinya yang bersih dari kekurangan. Sementara manusia itu nggak bersih dari kekurangan, Pak. Siapa sih manusia yang bersih dari kekurangan? Ada nggak? Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti apa? Pasti bersalah. Ya. Dan ini termasuk nama-nama yang sifatnya rekomendasi, Pak. Kata para ulama, setiap nama yang maknanya rekomendasi nggak boleh. Makanya Nabi pernah bertanya kepada seorang sahabiat, Mas Muki, siapa nama kamu? Kata wanita ini, Ismi Barrah. Namaku Barrah ya Rasulullah, yang sangat baik.
Kata Rasulullah, la, nggak boleh. Namamu Zainab saja. Diganti. Kenapa? Kata para ulama, karena nama ini mengandung tazkiyah. Mengandung apa? Rekomendasi. Kalau antum namanya siapa? Thayyib. Seakan-akan kita rekomendasi, seakan-akan kita ini semuanya thayyib gitu loh kan? Nggak bagus, Pak. Jadi gimana dong? Ya, kalau bagusnya si Abdul Thayyib nggak masalah. Hambanya yang thayyib, karena thayyib itu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faidah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, akhwan Islam azakumullah wa iyyakum, kamalullah azza wa jalla fi dzati wa sifati wa af'ali wa ahkamihi. Yaitu kesempurnaan Allah di dalam zat, sifat, perbuatan dan hukum-hukumnya. Ya, karena semua sifat Allah baik, nama Allah baik, perbuatan Allah baik, demikian pula penciptaan Allah baik, itu menunjukkan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Kita ambil faedah yang ketiga dari hadis ini. Anna Allah ta'ala ghaniyun 'anil khalqi fala yaqbalu illa thayyib. Bahwasanya Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Sebanyak apapun perbuatan hamba, amalan hamba, tidak akan diterima oleh Allah kecuali yang thayyib saja. Fal amalul ladzi fihi syirkun la yaqbaluhu Allah. Maka amal yang mengandung kesyirikan enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh kepada sekutu, Pak. Ya, Allah tidak butuh kepada sekutu. Allah tidak butuh sama sekali. Ya. Makanya Allah Maha Kaya. Faedah yang keempat, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, taqsimul a'mal ila maqbulin wa mardud. Amal itu terbagi, ada amal yang diterima dan amal yang ditolak. Yang diterima itu yang thayyib, yang ditolak itu yang enggak thayyib. Ya. Maka dari itu konsekuensi kita dari hal ini apa? Yaitu kita berusaha bagaimana supaya amal kita itu thayyib gitu loh, Pak. Gimana sih Ustaz supaya sholat saya itu diterima oleh Allah? Thayyib. Kalau begitu sholat kamu harus thayyib, ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Faidah yang kelima, anna Rasul alaihi wassalatu wassalam yu'maruna wa yunhaun. Bahwasanya para rasul seluruhnya diberikan oleh Allah perintah dan larangan. Semua rasul, semua nabi, mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah perintah dan larangan. Bahkan mereka orang yang paling baik dalam melaksanakan perintah dan yang paling baik dalam meninggalkan larangan. Siapa yang ibadahnya bisa seperti Rasul, Pak? Para sahabat aja nggak ada yang bisa. Ibnu Abbas pernah nyoba-nyoba pengen sholat tahajud sama Rasul malam-malam. Beliau nginep di rumah bibinya Maimunah. Kemudian Rasulullah bangun, berwudu, sholat. Ibnu Abbas pun bangun, berwudu, sholat. Berdiri di samping kirinya, diputar sama Rasulullah ke kanan. Apa kata Ibnu Abbas? Maka Rasulullah mulai dengan surat Al-Baqarah. Kata Ibnu Abbas, aku mengira beliau akan ruku setelah Al-Baqarah selesai. Diterusin lagi An-Nisa. Aku mengira Rasulullah akan ruku setelah An-Nisa. Diterusin lagi Ali Imran. Ibnu Mas'ud pun pernah, Pak. Ada 3 sahabat yang pernah nyoba ikut tahajud Rasul. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah. Ya. Ibnu Mas'ud juga pernah. Kata Ibnu Mas'ud, maka Rasul pun membuka surat Al-Baqarah. Kemudian Rasulullah membaca An-Nisa. Kemudian Rasulullah membaca Ali Imran. Hatta ini hamamtu bi amrin su. Kata Ibnu Mas'ud, ya sampai-sampai aku ada niat buruk. Ditanya Ibnu Mas'ud, apa niat burukmu? Aku keluar aja lah, capek. Bayangkan, Masya Allah. Ibadah Rasulullah SAW, kata Aisyah itu hatta yatawarram qadamah, tatawarram qadamah,
Sampai-sampai dua kaki Rasulullah bengkak. Ya, saking lamanya berdiri dalam sholat. Itu ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah puasa tiap hari terus tidak buka-buka. Rupanya para sahabat mau ikutan. Mau ikutan puasa. Kata Rasulullah, kalian jangan seperti, kalian tidak akan mampu seperti aku. Karena aku di waktu malam diberikan oleh Allah makanan dan minuman. Kalian tidak. Beda denganku, kata Rasulullah. Iya. Makanya akal Islam azakumullah, lihat ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat infaknya Rasul. Infaknya Rasul, enggak ada sahabat yang bisa mengalahkan kedermawanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Arab Badui berkata, ya, aku datang dari orang yang sangat dermawan. Rupanya dia sudah dikasih Rasulullah SAW kambing 2 lembah, Pak. Dikasih kambing 2 lembah, bayangin, Pak. Masya Allah. Ya, pernah Rasulullah SAW punya baju cuma satu-satunya, Pak. Satu-satunya baju. Lalu kemudian ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, bajumu bagus sekali, bagaimana kalau buat saya, ya Rasulullah? Maka Rasulullah langsung masuk ke rumahnya, dikirimin ke dia. Sampai para sahabat yang lain marah sama sahabat ini, kamu gimana sih? Rasulullah gak punya baju kecuali itu, kenapa kamu minta? Kan kamu tahu Rasulullah tuh gak pernah menolak permintaan. Iya, itu Masya Allah. Rasulullah SAW dalam merealisasikan ibadah beliau paling sempurna sudah. Iya. Dalam masalah akhlak jangan Anda tanya. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad di atas akhlak yang sangat agung sekali. Iya. Itu Rasulullah SAW. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik yang keenam, annal mu'minina ma'muruna manhiyun. Demikian pula kaum mukminin diberikan perintah dan larangan. Dan orang yang paling kuat dalam melaksanakan perintah dan larangan para sahabat, mutlak. Mereka orang yang paling semangat kepada seluruh kebaikan, Pak. Terutama Abu Bakar. Abu Bakar itu Masya Allah, Pak, sahabat yang tidak bisa ditandingi, tidak bisa. Sampai-sampai Umar pernah, ya, ingin menandingi Aisyah, Abu Bakar. Apa kata Umar? Hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Datang dia kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, ini setengah harta saya aku infakkan di jalan Allah." Umar dah yakin Abu Bakar kalah kali ini. Tak lama kemudian Abu Bakar datang, tuk. "Hai Rasulullah, ini seluruh harta saya aku infakkan di jalan Allah." Kata Rasulullah, "Hai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu?" Kata Abu Bakar, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Kata Umar, "Emang aku gak bisa ngalahin Abu Bakar." Iya. Karena setelah subuh Rasulullah SAW bersabda, setelah selesai subuh, siapa yang pagi ini yang menjenguk orang sakit? Abu Bakar ngacung, "Aku ya Rasulullah." Siapa yang pagi ini memberi makan fakir miskin? Abu Bakar ngacung lagi, "Aku ya Rasulullah." Siapa yang pagi ini dalam keadaan puasa? Abu Bakar ngacung lagi, "Aku ya Rasulullah." Siapa yang pagi ini melayat orang yang meninggal dunia? Abu Bakar ngacung lagi, "Aku ya Rasulullah." Ajib. Semua dijawab sama Abu Bakar, "Aku ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, aku ya Rasulullah." Sampai kata Rasulullah, tidaklah berkumpul amalan-amalan tadi dalam satu hari kecuali wajib masuk surga. Ya, subhanallah. Memang ya akhi ya, manusia di dalam kekuatan beramal dan menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu bertingkat-tingkat ya. Dan itu tentunya ditentukan oleh keimanan dan ketakwaan ya seseorang. Faedah yang ketujuh, kata Syekh Utsaimin, isti'mal ma yushajji 'ala al-'amal. Wajhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin." Penting untuk memberikan motivasi manusia agar beramal.
Kenapa? Karena Nabi bersabda begini, sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Coba ya, ketika kita mendengar itu, oh Masya Allah, ternyata kita sama Rasul sama dalam hal menjalankan perintah. Ini isinya apa? Motivasi, Pak. Dan memang ya, motivasi itu penting sekali, Pak. Sebab kalau tanpa motivasi kita nggak mau beramal. Ketika kita sudah mulai lemah menuntut ilmu, coba deh baca hadis-hadis tentang keutamaan menuntut ilmu supaya termotivasi gitu loh, Pak. Baca di hadis tentang motivasi bersedekah, motivasi untuk berakhlakul karimah. Coba supaya apa? Semangat. Penting, akhi, ya. Faedah yang ke-8 dari hadis ini, al-amru bil akli minat thayyibat lil mu'minina wal mursalin. Perintah untuk makan yang halal. Dan ini berlaku untuk kaum mukminin dan para rasul. Wa yatafarra ala hadza faidah dhammu man imtana'a 'anit thayyibat biduni sababin syar'iyyin. Berarti dari faedah ini kita bisa petik juga apa kata beliau? Tercela orang yang mengharamkan dirinya dari yang thayyib. Kalau saya, maaf, saya mengharamkan diri saya makan daging. Saya cuma makan ikan, sayur, dah. Makan daging bagi saya haram. Nggak boleh, akhi. Itu sudah Allah halalkan. Ya. Beda kalau antum memang karena nggak suka, beda. Ya. Tapi kalau misalnya dalam rangka ibadah, bagi saya daging nggak boleh buat saya. Ya, kita katakan berarti Anda mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sesuatu yang sifatnya thayyib, Allah yang Allah halalkan untuk kita yang thayyib pasti, Pak. Ya, daging kambing, daging apa namanya? Ayam, daging berbagai macam binatang ternak Allah halalkan. Kenapa itu thayyib? Silakan, enggak apa-apa. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian faedah yang ke-9, annahu yajibu syukru ni'matillahi azza wa jalla bil amal salih. Bahwa wajib mensyukuri nikmat Allah dengan cara beramal saleh. Gunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk amalan saleh, Pak. Ya. Karena Allah berfirman, kulu minat thayyibati wa'malus salihah. Makanlah dari yang halal dan beramal salehlah. Artinya, ketika kita makan yang halal itu kan nikmat. Maka sebagai rasa syukur kita, maka kita beramal soleh, sehingga makanan itu memberikan kekuatan untuk beramal. Demikian pula seluruh nikmat. Kita punya HP digunakan untuk apa? Kita punya mobil digunakan untuk apa? Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita digunakan untuk apa? Iya. Kemudian faedah yang selanjutnya, yang ke-10, tahrimul khaba'ith, bahwa sesuatu yang tidak thayyib atau khabith, buruk, itu diharamkan dalam Islam. Ya, Rasul sabda, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu thayyib dan Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Berarti, Pak, semua yang tidak thayyib itu diharamkan dalam syariat. Iya. Maka segala sesuatu yang tidak thayyib seperti yang haram, yang menjijikkan, yang najis, maka itu semuanya diharamkan dalam Islam. Segala sesuatu yang sifatnya berbahaya diharamkan dalam Islam. Arak berbahaya tidak? Allah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya kepada kamu tentang arak dan judi. Katakanlah, dalam arak dan judi itu ada apa? Ada dosa dan ada manfaat. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Allah haramkan. Ya. Kalau arak saja ternyata ya akhi, ya,
ada manfaatnya, subhanallah. Bahkan di situ Allah menyebutkan manfaatnya itu dengan sigat muntahal jumu, manafi. Manafi itu sigat muntahal jumu dalam bahasa Arab. Artinya bahwa manfaat yang ada pada arak itu lumayan banyak gitu loh. Tapi masalahnya kan kita nggak melihat kepada manfaatnya saja. Ternyata Allah mengatakan mudorotnya lebih banyak lagi. Bagaimana Pak kalau ternyata itu tidak ada manfaatnya Pak? Siapa di antara antum yang masih ngerokok? Saya mau tanya, apa manfaatnya rokok? Ada nggak? Tolong nanti tanyakan sama dokter, ada nggak sih manfaatnya rokok untuk kesehatan? Sampai detik ini saya belum menemukan Pak manfaat rokok Pak. Rokok itu dari awal sampai akhir mudarat semuanya. Iya. Kandungan racunnya luar biasa Pak. Nah, kalau arak saja yang masih ada manfaatnya gitu loh, diharamkan oleh Allah. Gimana rokok yang nggak ada manfaatnya sama sekali? Iya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Nah ini ya, dari itu ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum, berarti rokok khabith tidak? Khabith. Semua yang sifatnya khabith, yang tidak thayyib, haram. Tinggalkan semuanya. Ya. Faedah yang ke-12. Yang ke-11, maaf. Istib'adu ijabati akilil haram law amila min asbabil ijabah ma amil. Orang yang makan haram, ya, kecil kemungkinan diijabah doanya oleh Allah. Dan kalaupun itu diijabah, sudah kita sebutkan, itu biasanya untuk menambah dosa dia. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang ke-13, annas safar min asbabi ijabati du'a. Bahwa bersafar, bepergian jauh, itu termasuk sebab dikabulkannya doa. Jadi kalau antum pergi jauh, ya, entah ke Surabaya atau kemana, banyak-banyak doain, banyak-banyak doa Pak. Ya, kenapa? Karena di sini Nabi mengatakan, kemudian Rasulullah menyebutkan orang yang panjang perjalanannya. Kenapa? Karena kata para ulama, ya, perjalanan yang panjang itu sebab diijabahnya doa. Iya. Faedah yang ke-14 yang kita petik dari hadis ini, an-nasyu'tha wal ghubrah min asbabi ijabati du'a. Di situ Nabi menyebutkan apa Pak? Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang panjang perjalanannya, rambutnya kusut dan berdebu. Kata Syekh Utsaimin, ya, keadaan seperti ini termasuk menyebabkan doa kita diijabah. Ya, kalau antum perjalanan panjang biasanya begitu Pak, rambutnya kusut, ya, bajunya lecek, pasti itu. Cuman kan beda kalau zaman Rasulullah SAW itu nggak ada pesawat, nggak ada mobil gitu kan. Ya mereka pakai onta, ya mau tidak mau pasti kena debu, sehingga akhirnya apa? Rambutnya kusut, berdebu. Kalau kita mungkin cuma kusut doang, ya, nggak ada debunya. Kenapa? Naiknya pesawat, ya, naiknya bis, naiknya mobil, enak sekarang mah, ya. Tapi tetap baju lecek, ya, rambut acak-acakan, ya, karena tidur dan ya karena panjangnya safar gitu kan. Maka keadaan seperti itu adalah merupakan salah satu sebab dijabahnya apa? Doa. Faedah yang ke-15 yang bisa kita petik dari hadis ini, akhi, anna raf'al yadain fi du'a min asbabil ijabah. Bahwa mengangkat tangan dalam berdoa itu termasuk sebab diijabahnya doa kita. Mengangkat tangan dalam berdoa itu termasuk sebab diijabahnya doa kita. Namun ada pertanyaan, apakah setiap doa itu disyariatkan mengangkat tangan, Pak? Ya. Jawabnya ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, yaitu keadaan yang memang ada perintah atau ada contohnya langsung dari Rasulullah mengangkat tangan.
Maka jelas di waktu itu kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Keadaan yang kedua, yaitu keadaan yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali bahwa beliau mengangkat tangannya. Contoh, pernah seorang di zaman sahabat ada seorang khatib yang bernama Bishr bin Marwan, ketika sedang khutbah Jumat berdoa mengangkat tangan. Maka seorang sahabat langsung menegurnya dan berkata, qabbahallahu hataini ladain, semoga Allah memburukan dua tanganmu itu. Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat dua tangannya dalam khutbah Jumat, ya, kecuali hanya seperti ini saja. Berarti ini pengingkaran siapa? Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti pada waktu itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah, berdoa ketika khutbah Jumat tidak disyariatkan apa? Mengangkat tangan, kecuali dalam doa istisqa saja. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ada orang Arab Badui masuk dan berkata, ya Rasulullah, kemarau sudah sangat panjang, ya, binatang-binatang mati kelaparan, pepohonan pun juga mati. Doakanlah kepada Allah supaya diturunkan hujan. Maka Rasul pun mengangkat dua tangannya dan berkata, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah, tuh hujani kami, ya Allah hujani kami. Itu dalam khutbah Jumat, Pak. Iya. Nah, ini akal Islam. Nah, ini kalau memang jelas tidak ada dari Nabi, bahkan ada pengingkaran dari sahabat, tidak disyariatkan. Makanya kita lihat terkadang yang khotib-khotib Jumat itu kalau doa malah mengangkat tangan, Pak. Kenapa? Karena ketidakfahaman si khotib tentang sunnah-sunnah. Ya kira ya itu boleh-boleh aja, tapi dia nggak paham kalau ada hadis yang ternyata sahabat mengingkari perbuatan seorang khotib Jumat. Ya. Demikian pula akhi, doa-doa yang itu sama keadaannya dengan zikir. Contoh misalnya, doa masuk WC. Nggak disyariatkan mengangkat tangan. Antum pas mau masuk WC nggak disyariatkan mengangkat tangan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'its. Doa mau jima nggak disyariatkan mengangkat tangan. Doa setelah adzan nggak ada disyariatkan mengangkat tangan. Iya. Sama sekali tidak ada dari Nabi SAW. Doa setelah wudu nggak pernah kita mendengar Rasulullah SAW mengangkat tangan. Iya. Maka yang seperti ini tidak disyariatkan mengangkat tangan. Kemudian keadaan yang ketiga, yaitu doa-doa yang sifatnya mutlak. Doa-doa yang sifatnya apa? Mutlak. Dan juga memang tidak disebutkan adanya hadis tentang mengangkat tangan, juga tidak menyebut adanya larangan. Maka yang seperti ini kata Syekh Utsaimin pada asalnya dianjurkan mengangkat tangan. Silakan. Contoh misalnya antum habis salat tahajud mau berdoa, angkat tangan. Antum ketika safa di perjalanan mau berdoa, angkat tangan. Doa antara adzan dan qomat, angkat tangan. Iya. Nah itu akal Islam, azakumullah wa yakum. Yang ke-16, faedah yang bisa kita petik yang ke-15, maaf. Ana min asbabi ijabati du'a at-tawassul ila Allah birrububiyah. Bahwa di antara sebab diijabahnya doa kita, ya, di antara sebab diijabahnya doa kita, yaitu bertawassul melalui nama Allah Rabb. Bertawassul melalui nama Allah apa? Rabb. Rabbi, ya Rabb, ya Rabb. Begitu, Bu. Pak. Makanya sebutkan dalam hadis itu kan ya. Kata Rasulullah apa? Ya muddu yadahi ila sama. Dia menengadahkan dua tangannya ke langit sambil berkata, ya Rabb, ya Rabb. Ya. Dan kalau kita perhatikan Pak, doa-doa Al-Quran rata-rata pakai Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya kan?
Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Dan doa-doa yang lainnya kebanyakan sih dia pakai Rob. Itu menunjukkan, kata Syekh Utsaimin, bahwa di antara sebab diijabahnya doa kita bertawasul melalui nama ini, ya Rob gitu. Iya. Faidah yang selanjutnya yang keberapa? Ke-16. Hah? 16 apa 17 nih? Ada yang bilang 17, ada yang bilang 16. Terjadi perselisihan. Yang rojih mana ini? At-tahdzirul balik min aklil haram. Ya, ancaman keras dari memakan yang haram. Ancaman keras dari memakan makanan yang haram, dan bahwasanya itu sebab terhalangnya doa kita. Maka kewajiban kita segera periksa jangan sampai ada sesuatu yang haram yang dimasukkan ke dalam perut kita. Ya.